Hindari hal-hal ini jika kalian menginginkan lolos menjadi taruna, mahasiswa, atau praja di sekolah kedinasan. Hai, perkenalkan, nama saya Putra. Saya merupakan alumni dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai beberapa hal yang harus kita hindari saat menghadapi tes wawancara di sekolah kedinasan. Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan, berjumpa lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang harus kalian hindari saat menghadapi tes wawancara di sekolah kedinasan. Jadikan apa yang kakak sampaikan ini menjadikan bekal bagi kalian dalam menghadapi tes wawancara di sekolah kedinasan sehingga kalian bisa sukses menjadi taruna, mahasiswa, atau praja di sekolah kedinasan yang kalian pilih. Jadi yang pertama yang harus kalian hindari saat menghadapi tes wawancara di sekolah kedinasan adalah datang terlambat dan lupa membawa dokumen yang harus kalian bawa. Nah, jadi saran kakak, maksimal 2 jam kalian harus sudah hadir di lokasi tes wawancara sekolah kedinasan. Ini penting teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kalian berangkat dari rumah menuju ke lokasi ujian. Contohnya ban bocor, kemacetan, atau beberapa hal yang bisa membuat kalian terlambat. Jadi atur waktu kalian supaya bisa maksimal 2 jam lah sampai di lokasi yang kalian tuju dalam tes wawancara di sekolah kedinasan. Kemudian yang kedua, pastikan dokumen-dokumen yang harus kalian bawa, kalian sudah rekap, masukkan ke dalam map, dan masukkan ke dalam tas semalam sebelum melakukan tes wawancara. Jadi besoknya tidak ada yang namanya kata gerasa-gerusu, mencari dokumen. Jadi kalian langsung berangkat membawa ransel yang sudah kalian siapkan ya. Kemudian yang kedua yang harus kalian hindari adalah begadang pada saat menjelang tes wawancara. Ini penting sekali teman-teman. Mengapa begadang ini harus kalian hindari? Yang pertama, menjaga sistem kekebalan atau imunitas tubuh kalian. Yang kedua, menjaga rona wajah kalian supaya tampil fresh besoknya pada saat tes wawancara. Jadi tidak ada yang namanya lesu, pucat, apalagi ngantuk pada saat proses wawancara. Dan yang ketiga ya teman-teman ya, pada saat kalian mendapatkan waktu istirahat yang cukup, otak kalian menjadi lebih fresh dalam menghadapi tes wawancara. Kalau bisa, kalian bisa bangun lebih awal. Jadi otak kalian itu ada waktu untuk dipanaskan sebelum kalian gunakan untuk tes wawancara. Jadi usahakan subuh kalian sudah bangun, tidak usah terlalu pagi ya, dan jangan terlalu siang juga. Dan pada saat kalian melakukan bangun pagi itu, kalian bisa membaca sekilas apa-apa saja yang sudah kalian siapkan untuk menghadapi tes wawancara. Ibaratnya kalian melakukan pemanasan dulu sebelum melakukan tes wawancara. Beda cerita kalau kalian bangun, mandi, berangkat ujian. Nah itu untuk memanaskan diri itu kakak rasa kalian tidak akan mendapatkan hasil yang optimal pada saat melakukan tes wawancara. Jadi upayakan kalian bangun pagi, panaskan diri kalian dalam hal pikiran, mental, dan badan ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu hindari sikap-sikap negatif. Jadi ada beberapa hal nih teman-teman ya, sikap negatif yang bisa membuat pewawancara itu ilfil dengan kalian atau bahkan bisa mempertimbangkan kelulusan kalian gara-gara kalian melakukan hal ini. Yang pertama, jangan melipat tangan pada saat melakukan proses wawancara. Usahakan kalian duduk siap pada saat melakukan tes wawancara ya. Kemudian yang kedua, jangan memasang muka cemberut. Nah, ini penting teman-teman ya. Upayakan kalian melakukan tebar senyuman ya. Senyum kalian jangan sampai hilang dari awal tes sampai dengan akhir tes. Kemudian yang ketiga, jangan menyilangkan kaki atau menggoyang-goyangkan kaki pada saat proses wawancara. Ini menandakan bahwa kalian itu sedang gelisah
ya, atau kalau menyilangkan kaki itu terkesan tidak sopan kepada pewawancara. Kemudian yang keempat yaitu bersandar. Jangan bersandar pada saat melakukan proses wawancara. Upayakan badan condong ke depan, dan ini menandakan bahwa kalian benar-benar serius mendengarkan apa yang disampaikan oleh pewawancara. Dan yang terakhir, jangan menunduk. Upayakan dagu kalian sejajar dengan dagu pewawancara, dan kontak mata dengan pewawancara harus tetap terjaga dari awal sampai akhir. Kita ambil contoh saja ya teman-teman ya. Bagaimana perasaan kalian jika ada orang yang berbicara dengan kalian, tetapi pandangannya tidak mengarah kepada kalian? Tentu kalian akan merasa tersinggung kan? Nah inilah, kontak mata ini penting sekali untuk kalian jaga. Jadi kakak harapkan jangan menunduk dan kontak mata harus tetap dilakukan. Kemudian yang keempat, hindari komunikasi yang tidak profesional. Nah, jadi ada beberapa hal atau komunikasi yang tidak profesional yang dimana salah satu contohnya yaitu berbohong atau mengada-ngada. Upayakan pada saat tes wawancara, kalian selalu menjunjung yang namanya integritas, jujur, dan sopan santun dalam berkomunikasi ya. Nah, jangan sampai kalau kalian dihadapkan dengan pertanyaan, kalian benar-benar tidak tahu, jangan mengada-ngada atau berbohong atau bahkan sok tahu teman-teman. Kalian harus tahu ya bahwa pewawancara itu adalah orang-orang yang expert dalam hal mewawancarai seseorang. Jadi beliau ini paham kalau kalian itu berbohong atau bahkan mengada-ngada. Tidak apa-apa kalau kalian memang tidak bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara, tetapi ada tipsnya teman-teman. Kalau kalian memang benar-benar mentok tidak bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara. Yang pertama, kalian bisa meminta waktu sejenak dulu untuk berpikir dan menjawab pertanyaan yang kalian hadapi. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa untuk bertanya lagi kepada pewawancara jika pertanyaan itu masih belum familiar atau kalian belum mengerti. Jadi kalian bisa meminta penjelasan lagi kepada pewawancara, lebih spesifik lagi menjelaskan terkait dengan soal yang dilontarkan kepada yang kalian ya. Kemudian yang ketiga, jika kalian memang benar-benar tidak bisa menjawab, kalian bisa memohon maaf dan menawarkan untuk mencari jawabannya setelah tes wawancara selesai. Nah, ini berbeda halnya jika kalian memohon maaf, tidak bisa menjawab pertanyaannya, tetapi kalian tidak menawarkan usaha untuk menjawab pertanyaan yang dihadapkan kepada kalian. Jadi, upayakan kalian memberikan tawaran lagi, ya. Setelah kalian memohon maaf, kalian bisa menyampaikan kepada pewawancara untuk mencari jawabannya setelah tes wawancara ini selesai. Jangan diam ya teman-teman ya. Kalau kalian diam pada saat ditanya, maka itu sangat fatal sekali ya. Oke, kemudian yang kedua, menggunakan bahasa daerah. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang kakak ambil contoh ya, menggunakan bahasa Jawa ya pada saat proses wawancara. Nuwun sewu Bapak, saya mohon izin menjawab pertanyaan Bapak. Nah, jadi ada beberapa kata-kata bahasa daerah itu kalau bisa kalian simpan dulu, jangan dipergunakan karena ini tes wawancara yang sangat profesional sekali. Bahasa daerah itu tidak baku pada saat melakukan proses wawancara. Jadi jangan menggunakan bahasa daerah ya teman-teman ya. Kemudian hindari filler word. Nah, filler word ini apa Kak? Jadi filler word itu adalah kata-kata yang tidak perlu pada saat kalian menjawab pertanyaan wawancara. Contoh, misalnya kalian mengucapkan kata perkenalkan nama saya, nah itu yang namanya filler word. Upayakan mulai sekarang kalian harus sudah bisa belajar hindari kebiasaan itu atau bahkan hilangkan pada saat proses menjawab. Pada saat menjawab, upayakan kalian harus bersuara dengan jelas, lantang, tegas, dan jangan ada yang kata-kata gitu ya teman-teman ya. Lebih baik kalian diam dulu daripada kalian mengeluarkan kata itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pikirkan dulu jawaban yang harus kalian keluarkan, baru kalian sampaikan ya. Oke, kemudian yang kelima adalah hindari penampilan yang tidak profesional. Tadi kita membahas mengenai komunikasi yang tidak profesional, tapi
di poin kelima ini kita membahas mengenai penampilan yang tidak profesional. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kakak untuk kakak bahas, yaitu yang pertama, bau mulut dan bau badan. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman ya. Sebelum kalian melakukan tes wawancara, usahakan kalian ke dokter gigi dulu untuk membersihkan karang gigi teman-teman ya. Kemudian pada saat kalian mau melakukan tes wawancara, gunakan mouthwash dan gunakan deodoran. Jangan sampai pewawancara itu risih gara-gara kalian melihat karang gigi teman-teman, bau mulut teman-teman, atau bau badan teman-teman. Jangan sampai kesan pertama ini menjadi buruk ya. Namanya kalian jatuh cinta, tentu kesan pertama itu sangatlah penting ya. Gimana kalian mau dipilih menjadi pasangan hidup kalau kesan pertama kalian saja sudah membuat ilfeel. Jadi kesan pertama ini sangat penting dalam membangun personal branding kalian. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang tidak rapi. Jadi usahakan gunakan pakaian yang rapi teman-teman ya. Kalau sudah lusuh diganti, pakai pakaian yang baru. Kemudian disetrika yang kencang, yang rapi, warnanya yang kusam diganti. Jangan menggunakan baju yang robek, kebesaran, kekecilan. Gunakan baju yang pas, yang rapi, yang sesuai dengan postur tubuh kalian ya. Kemudian sepatu kakak upayakan atau kakak harapkan kalian bisa membuat mengkilap ya teman-teman ya. Jangan sepatunya itu kotor, kusam, atau bahkan robek ya teman-teman, atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Dengan kata lain, warnanya itu tidak hitam polos. Nah, itu sangat fatal sekali teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu cuek dalam berpenampilan. Nah, jadi teman-teman, dalam tes wawancara ini upayakan teman-teman memberikan penampilan yang terbaik untuk pewawancara. Jadi tampilkan kecantikan kalian, kegantengan kalian, karena good looking itu adalah kunci dalam tes wawancara ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berjerawat atau muka kalian kurang glowing ya, teman-teman bisa pergi ke salon untuk melakukan perawatan diri ya. Jadi seperti itu, tampilkan penampilan yang profesional dan penampilan yang terbaik ya. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang ingin sekali kakak sampaikan mengenai beberapa hal-hal yang bisa membuat kalian gagal di tes wawancara, tetapi karena terbatasnya waktu di sini, kalian bisa mengikuti yang namanya bimbingan belajar Smart Solution untuk kelas psikotes dan wawancara. Jadi kalian bisa mendaftar melalui link yang kakak sematkan di deskripsi atau di kolom komentar, atau bisa kalian WA di nomor yang ada di layar kaca kalian ya. Jadi nanti kakak akan ajarkan semuanya untuk menghadapi tes psikotes dan wawancara di sekolah kedinasan. Akhir kata, kakak pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses untuk kalian semua.